Sekarang ya. Nah ini buat jamaah Islam itu indah, sebelum kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah, kita nonton dulu nih, ada sebuah tayangan, ada ibu seharian keliling mencari tukaran sembako untuk biaya berobat anaknya. Ini di tayangannya. Viral video seorang ibu-ibu seharian keliling mencari tukaran sembakonya dengan uang yang ternyata untuk berobat anaknya. Baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang ibu-ibu yang tampak sedih karena dirinya seharian keliling untuk mencari pertolongan namun banyak yang menolak. Dalam video tampak ibu-ibu itu mengetuk setiap pagar rumah orang yang dimana ibu ini ingin menukarkan sembakonya yang ia bawa dengan uang. Dan uang tersebut ia gunakan untuk berobat anaknya. Dan syukurnya wanita perekam video ini adalah orang yang dermawan. Ia membantu ibu itu sampai menawarkan makan. Karena ibu itu belum makan dari pagi ketika ditanyai. Ibu ini bercerita kalau ia bekerja rongsokan. Dan ibu ini sudah ditinggalkan suaminya ketika baru melahirkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sedih banget ya ngeliat perjuangan Oh. orang tua nih buat anak-anak yang lagi nonton, Masya Allah ya. Jadi yang namanya orang tua itu bukan pelit. Kalau misalnya ada, itu pasti semuanya akan dikasih buat anaknya. benar. Kalau ada ya. Nah sekarang pertanyaannya nih Bunda Lulung nih. Ada pertanyaan, ini sampai kapan sih yang namanya orang tua ini ya menafkahi anaknya? Karena kayak namanya orang kantor gitu Iya, ya kan. benar. Nggak mungkin dia selamanya terus kerja. Pasti ada yang namanya masa pensiun dan juga makin lemah badannya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan biar anak-anak yang lagi nonton juga atau mungkin orang tuanya juga bisa ngasih tahu ke anaknya. Iya, benar. Jadi jangan selalu bergantung sama orang tua. Orang tua ada batasannya. Mau izin Ada silakan. tuh kayak gitu tuh. Iya. 20 tahun, 30 tahun. Iya, Ya Allah makanya. dibiarin sama orang tua. Udah jenggotan nih masih minta duit sama orang tua. Mohon izin Pak Ustadz Iya, iya, semuanya. iya. Jemaah. Yeay. Halo jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi Lila. kalau kita lihat tadi tayangannya seorang ibu yang rela pergi ke sana kemari demi untuk yang namanya anak. Itulah seorang ibu. Itulah seorang ayah. Itulah orang tua. Ada tuh nggak yang namanya ada ya pasti ada. Tapi nggak ada diada-adain. Yang penting ingat lagi. Yuk kita cari yang halal semoga barokah. Kalau yang nggak halal itu mungkin banyak. Tapi karena dia punya iman, rela dia pergi kemana-mana. Ibuku sayang masih terus berjalan. Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Kenapa jalan? Mencari yang namanya tadi untuk ditukar sembako, untuk uang, untuk berobat. Nah ini boleh nih. Kenapa? Bukan untuk yang macam-macam. Tapi sebagai anak, tolong jangan sampai jadi anak yang gak tahu diri. Masa sampai udah menikah, udah punya anak, mungkin sebentar lagi punya cucu, masih minta sama orang tua. Orang tua itu ada pensiunnya, orang tua itu ada yang namanya lemahnya. Gak semuanya orang tua itu kuat ya. Bahkan mungkin masih muda pun ada yang sudah wafat. Kapan kita berniat membahagiakan orang tua kita? Kapan? Masa nyusahin melulu? Astagfirullahaladzim. Nah ini kita coba sama-sama pelajari ya. Yang pertama ada anak yang belum balik dan tidak memiliki harta. Mungkin dia masih kecil, masih bayi, masih balita. Maka dia jadi tanggung jawab orang tuanya. Karena dia apa? Karena dia belum balik dan tidak memiliki harta. Ya kitalah yang membiayai sekolahnya, makannya. Karena orang tua itu sangat-sangat berpegang teguh pada Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 9 menyatakan apa? Jangan sampai kita tinggalkan anak dalam keadaan lemah pendidikan, lemah harta. Makanya orang tua ketika dia mungkin masih produktif, dia akan bekerja untuk anaknya. Tapi masa orang tua akan kerja terus puluhan tahun? Nah ini ya, sebagai anak yuk kita niatin lagi bahagian orang tua kita. Yang kedua, ada anak yang belum balik dan memiliki harta. Mungkin Pemain mungkin sinetron. Mungkin dia masih kecil, Iya. pemain iklan ya. Padahal dia Betul. belum balik, dia udah main iklan segala macam. Ini bukan yang namanya dieksploitasi, tapi pasti orang tuanya ngatur uang si anak ini untuk masa depannya. Bukan untuk dia yang makan, kan begitu. Nauzubillahimin zalik. Jadi ada yang belum balik tapi ada dia memiliki harta. Mungkin itu tadi artis kayak sinetron kayak iklan dan sebagainya. Mudah-mudahan ya. Ada lagi yang ketiga, anak yang sudah balik dan memiliki harta. Nah ini mungkin anak ini sudah disekolahkan oleh orang tuanya ya kan, udah bekerja, udah punya anak, udah punya istri, udah punya pasangan. Ya udah, dia nggak perlu lagi kita biayai. Kalaupun dia mungkin ada kekurangan, dipinjemin lah ke orang tua ya kan. Nah baru yang keempat, ada anak yang udah balik, udah tua nggak punya harta. Nah ini harus kita kasih motivasi, jangan cuman begini. Bisa nggak begini? Jangan cuman tangan di bawah, tapi bisa nggak jadi tangan yang di atas, memberi. Karena apa? Ini tanggung jawab sebagai orang tua, apalagi anak laki. Ingat, anak laki ketika sudah menikah, dia bertanggung jawab atas ibunya. Bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Bertanggung jawab kepada anak perempuannya.
bertanggung jawab kepada yang namanya keluarga dari yang namanya perempuan, yaitu ibunya, neneknya, saudaranya, anaknya, ponakannya yang perempuan. Bukan cuman minta. Ya kali kalau perempuan mungkin anaknya dia bisa minta sama orang tua ya kan. Mah tolong dong mah, ternyata suamiku lagi di PHK. Jadi tolong bantuin dong mah, ada gak mama sedikit tabungan. Nanti kalau misalnya masku lagi mencari pekerjaan dapat, nanti mungkin yang namanya aku gak ngerepotin mama lagi. Kalau dia anak perempuan, kalau dia anak laki, ya carilah. Pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap, perlu umpetin yang namanya kesusahan itu. Tapi jangan saya ada susah cerita, lagi senang aja. Lupa. Ngumpet, sebel Tadi banget. katanya gimana? Cari buat pasangan, buat anak, buat istri Buat atau? anak, buat istri, buat pasangan. Berarti suaminya punya pasangan lagi? Jangan dong. Iya, Cukup iya. dua aja lah buat anak dan istri aja, jangan pasangan lagi. Nambah dong berarti. Nah kita lanjut nih.